ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan sore hari ini kita akan selesaikan membaca dan mentelaah Mukhtasar Fardhi Thalabil Ilmi yang buku asalnya adalah karya Abu Bakar Muhammad ibn Husain al-Ajuri rahimallahu ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada halaman 18, Dzikru tawadu'il alimi wal muta'allimi, pembahasan tentang tawadu' bagi seorang guru dan seorang pelajar. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahasanya sifat yang diperlukan oleh seorang guru dan seorang pelajar, mimma yanbaghi lahuma ayatamassaka bihi, dan ini adalah sifat yang sepatutnya keduanya memeganginya dengan erat-erat, lil intifa, untuk mendapatkan manfaat, adalah karakter tawadu'. Ya, maka baik seorang yang berilmu yang sekaligus berstatus sebagai guru ataukah seorang pelajar, ya, perlu untuk memiliki karakter tawadu' agar dia bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimiliki. Fa'amal muta'allimu, adapun bagi pelajar, bagi santri, maka bentuk tawaduknya adalah tidaklah sombong untuk mempelajari ilmu, baik dengan kepada orang yang lebih muda ataupun orang yang lebih sepuh ataupun orang yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan dirinya, dan hendaknya menjadi orang yang memiliki prinsip menerima kebenaran, qabulan hasanan, dengan respon yang baik, yaitu seketika tahu dan sadar itulah yang benar, langsung tanpa nanti-nanti dia katakan itu yang benar, saya salah dan keliru, dan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah ala ma'allamahu, karena ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Setelah itu berterima kasih kepada orang yang mengajarinya ilmu, ya, min sa'irin nasi, ya, tanpa yang lainnya. Dari sekian banyak orang yang berilmu, dia mendapatkan ilmu melalui orang tersebut, maka dari sang guru, maka dia pun, ya, berterima kasih kepada gurunya, ya, dan di antara bentuk terima kasihnya adalah hormat dengan gurunya dan rajin mendoakan gurunya. Kemudian sedangkan wamin, dan termasuk tawaduk seorang pelajar adalah tidak sombong, tidak enggan untuk bertanya amma yaghibu anhu, untuk hal-hal yang tidak dia ketahui. Jangan merasa gengsi untuk bertanya, gengsi dan malu, nanti kawan-kawannya menilai dan beranggapan, oh seperti itu saya tidak tahu ya. Ya, karena malu dengan kawan-kawannya, sebagian siswa, sebagian santri, sebagian penuntut ilmu malu untuk bertanya. Walladhi, dan sifat yang menghalangi banyak orang untuk tawaduk dalam masalah bertanya kepada orang yang berilmu, bertanya tentang hal yang qad jahiluhu, yang sungguh mereka tidak ketahui ilmunya, padahal mimma huwa wajibun alaihi ilmuhu, perkara tersebut adalah ilmu yang wajib dia ketahui dan wajib dia amalkan. Khaslatani, ada dua sifat, ada dua hal yang seringkali menghalangi sebagian orang untuk bertanya tentang hal yang wajib dia ketahui, kemudian wajib dia amalkan.
Dua hal tersebut adalah rasa malu dan sombong. Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabr Al-Makki, beliau mengatakan la yata'allamul ilma, tidak akan belajar ilmu orang yang sombong, orang yang malu dan orang yang sombong. Catatan kaki diriwayatkan secara mu'allaq tanpa sanad oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Di bab al-haya' fil ilmi, bab tentang malu dalam ilmu. Berkenaan dengan hal ini saya ingin bacakan sedikit penjelasan tentang bab ini dari kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka babul haya'i fil ilmi, bab tentang malu dalam ilmu, yaitu bab tentang hukum malu. Dan yang dimaksudkan adalah hukum syar'i. Dan alladhi yaqa' ala wajhil ijlal, yang rasa malu ini adalah terpuji manakala rasa malu berkenaan dengan ilmu dalam bentuk al-ijlal, menghormati dan menghormati orang yang lebih berilmu. Ya, maka rasa malu berkenaan dengan masalah ilmu ada dua macam. Ada yang terpuji jika bentuknya adalah menghormati dan memuliakan orang yang lebih senior dalam ilmu, orang yang lebih sepuh, maka malu sehingga tidak malu untuk bicara dan membiarkan yang sepuh, yang senior untuk berbicara. Ini malu dalam bab ilmu yang terpuji. Amma ma yaqa'u sababan litarki amrin syar'iyyin fa huwa madhmumun. Adapun malu yang terjadi karena yang menjadi sebab ditinggalkannya hal yang syar'i, maka ini menjadi tercela dan itu sebenarnya bukanlah malu yang syar'i. Namun jika malu itu menyebabkan tidak mau belajar ilmu yang wajib, tidak mau bertanya hal yang wajib ditanyakan, maka hakikatnya adalah dha'fun wa mahanatun, bukan malu yang syar'i, namun ini adalah lemah dan hina. Dan inilah yang dimaksudkan dalam perkataan Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin, tidak akan belajar ilmu orang yang malu. Ya, yang malu yang dimaksudkan di sini adalah bukanlah malu yang syar'i, non malu dalam pengertian dha'fun wa mahanatun. Maka annahu seakan-akan Mujahid ingin memotivasi para pelajar untuk meninggalkan al-ajiz, ya, ketidakberdayaan dan kesombongan. Lima yu'athiru kullun minhuma minan naqsi fit ta'limi, karena kesombongan dan ketidakmauan untuk belajar itu memberikan pengaruh, memberikan dampak an-naqs, kurang dalam taklim pengajaran. Itu penjelasan di Fathul Bari tentang kalimat dari Mujahid. Maka malu yang dimaksudkan di sini adalah malu yang tercela, dan ini bukan malu yang syar'i. Ini malu dalam pengertian tidak mau, ya, tidak mau belajar, tidak mau bertanya hal yang wajib dipelajari dan ditanyakan. Kemudian lanjut ke halaman 19. Dan jika seorang pelajar itu tawaduk kepada orang yang berilmu, maka orang yang berilmu dan guru akan mencintainya, wa afadu, dan akan maksimal memberikan faedah kepadanya. Namun jika seorang pelajar itu merasa besar di hadapan gurunya dan sombong dan memperlihatkan kepada orang yang berilmu, yaitu gurunya, bahasanya dia tidak membutuhkan gurunya, maka maqatuhu, maka gurunya akan marah padanya dan tidak suka untuk ayufiduhu, memberikan faedah yang maksimal untuk murid semacam ini. Ya, maka
berkenaan dengan masalah memberikan maksimal pengetahuan dan pengajaran, maka seorang guru itu akan beda-beda. Seorang guru itu akan maksimal memberikan faedah ilmiah yang dia miliki kepada seorang murid yang hormat padanya, orang yang sopan, yang santun. Non kalau murid tersebut adalah murid yang tidak sopan dan santun, maka seandainya guru ini bisa tidak mengajar, maka dia akan nggak mau mengajarinya. Dan seandainya terpaksa mengajarinya, maka mengajarinya sebatas formalitas saja. Misalnya guru di sekolah formal, di madrasah atau semacam itu ada misalnya 2 kelas. Satu kelas ini isinya adalah murid-murid yang hormat. Maka ketika dia menjelaskan pelajaran dan materi, dia akan maksimal pengetahuan yang dimiliki oleh guru ini akan diberikan, tambahan-tambahan faedah yang tidak ada di buku akan disampaikan. Non kelas berikutnya, kelas yang lain, orang-orangnya adalah orang-orang yang kurang hormat dengan guru. Maka guru pun tidak simpatik dengan kelas ini dan dia akan mengajar sekedar formalitas saja. Maka di antara kiat penting supaya seorang itu bisa mendapatkan faedah maksimal dari gurunya dan guru berkenan untuk memberikan perasan ilmu yang telah dimiliki oleh guru ini dalam proses beliau belajar dan mengajar puluhan tahun lamanya adalah manakala murid itu santun, sopan dan hormat dengan guru, tawadhu dengan ilmu dan orang yang berilmu. Ini manfaat penting tawadhu berkenaan dengan sisi keilmuan. Kemudian selanjutnya, adapun orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka bentuk tawadhu'nya adalah bersyukur kepada Allah, tawadhu kepada Allah dan menyadari bahasanya Allah telah mengistimewakannya dengan pengistimewaan yang positif. Allah telah menjadikannya sebagai salah satu ahli waris para nabi, dan hendaklah dia menyadari bahasanya banyak orang membutuhkan ilmunya. Fa'alaihi, sehingga dia punya kewajiban untuk tawadhu kepada orang yang mau belajar kepadanya, bersikap lembut pada orang yang mau belajar dan tidak meremehkannya. Wa yuqarribu 'alal muta'allimi ma yakhafu bu'dahu, dan dia akan dekatkan dan simpelkan kepada pelajar hal-hal yang dia khawatirkan itu jauh dan ruwet bagi pelajar. Dan siapa yang melakukan hal demikian, maka Allah akan tinggikan dirinya dan Allah akan jadikan dia orang yang dicintai oleh hamba-hambanya. Maka di antara bentuk ketawaduan seorang guru, maka dia akan membantu murid. Ada materi-materi yang sulit, maka dia akan bantu murid supaya materi yang sulit ini jadi sederhana dan enak untuk ditangkap oleh seorang murid. Boleh jadi memakai bantuan bagan atau klasifikasi, kategorisasi dan sebagainya. Dan guru yang suka demikian mempermudah murid untuk menangkap pelajaran, tentu akan dicintai oleh murid-muridnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilm, dan belajarlah demi kepentingan ilmu sikap tenang dan tidak mudah marah. Maka di antara sifat yang penting dimiliki oleh orang yang menyebarkan ilmu adalah tidak mudah emosi dan marah. Karena di dunia dakwah, di dunia pengajaran kita jumpai murid-murid yang jengkeli, bikin jengkel, bikin emosi. Maka guru yang baik tidak merespon tindakan-tindakan yang bikin jengkel ini dengan jengkel.
Wa tawadau liman tata'allamuna minhu. Dan hendaklah kalian tawadhu kepada guru yang mengajar, yang kalian belajar mengambil ilmu darinya. Waliyatawadhu lakum man tu'allimuna. Dan hendaklah tawadhu kepada kalian para guru, orang-orang yang kalian ajari. Janganlah kalian jadi orang yang berilmu yang sombong. Fala yakumu ilmukum bijahlikum. Maka ilmu kalian tidaklah bisa tegak bijahlikum menghadapi kebodohan kalian. Kemudian di antara karakter penuntut ilmu dan orang yang berilmu selanjutnya di halaman 20, wa man ta'ammala ma warada fi fadlil ilmi. Siapa saja yang merenungkan ma warada fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu yang terdapat dalam sejumlah dalil, maka dia tidak akan mengutamakan syai'an sesuatu ala talabil ilmi dibandingkan kegiatan menuntut ilmu. Ila ma la budda minhu, kecuali hal-hal yang merupakan sebuah keniscayaan. Wa sabara ala ma yalhaqahu, dan dia akan bersabar untuk menghadapi ma yalhaqahu fihi min masyaqqatin, kesulitan yang dia jumpai dalam kegiatan belajar. Ya, maka di sini disampaikan oleh Al-Ajuri rahimallahu taala dua karakter penting seorang penuntut ilmu yang sejati. Yang pertama, karena demikian cintanya dengan ilmu, karena demikian dia terkesan dengan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, maka dia tidak akan mengalahkan, dia tidak akan mengalahkan kegiatan menuntut ilmu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dia akan lebih menomorsatukan kegiatan menuntut ilmu dibandingkan kegiatan-kegiatan yang lain, kecuali hal-hal yang labudda minhu. Labudda minhu, sesuatu hal yang menjadi sebuah keniscayaan. Misalnya perlu makan, ya makan secukupnya. Dan seorang penuntut ilmu yang sejati, makannya itu cepat, dia tidak akan berlama-lama dengan makan. Karena dia ingin waktunya lebih termanfaatkan dengan hal-hal berkenaan dengan ilmu, tidak hanya habis untuk menunggu makanan dan menikmati makan. Dia perlu hajat manusia, ya, maka dia lakukan. Adapun hal-hal yang tidak perlu, maka dia akan tinggalkan, dia akan lebih utamakan kegiatan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu daripada hal-hal tersebut. Dan tentu untuk kegiatan berkenaan dengan ilmu ini ada banyak kesusahan yang akan didapati. Maka karakter sejati seorang penuntut ilmu adalah sabar menghadapi berbagai macam derita dan kesusahan karena menuntut ilmu. Karena kegiatan menuntut ilmu, maka duitnya habis untuk beli kitab, akhirnya uang jajannya, uang makannya berkurang. Ya, akhirnya keperluan untuk makannya cuma ngepas saja. Maka seorang penuntut ilmu yang sejati akan sabar dengan hal ini. Namun yang bisa melakukan hal tersebut adalah orang yang musyfiqun ala dinihi, orang yang sayang dengan agamanya dan mengkhawatirkan agamanya lebih daripada kekhawatirannya terhadap diri dan hartanya. Jika dia adalah seorang yang dha basiratin wa aklin, orang yang berilmu dan orang yang berakal. Kenapa bisa lebih mengutamakan ilmu daripada yang lain dan bisa bersabar? Maka jawabannya karena ilmu itu lebih nomor satu menurut dirinya dibandingkan dirinya dan hartanya. Dibandingkan dirinya dan hartanya. Lapar menurut dia tidak masalah, namun dia bisa maksimal dalam kegiatan menuntut ilmu.
Demikian kalau cinta dengan ilmu demikian telah menguasai diri seseorang. Wa ra'su malil mu'mini, dan modal pokok orang yang beriman adalah agamanya. Haitsu mazala zala ma'ahu, di mana jika dia pergi maka dia pergi bersama agamanya. La yukhallifu fi rihali, dia tidak akan tinggalkan agamanya fi rihali, di pelana. Ya. Maka ketika agamanya pergi ke sana, maka dia pun ikut ke sana. Ketika agama dan takwanya pergi ke sana, maka dia akan pergi ke sana. Dia tidak akan tinggalkan agamanya ini di kendaraannya. Wala ya'manu alaihi arijala, dan dia tidaklah mengamanahkan agamanya ini kepada orang lain, namun harus tetap bersamanya dan menyertainya. Dan ketahuilah semoga Allah menyayangimu. Sesungguhnya Anda dan saya dan Anda, kami dan Anda, berarti kita semua berada di satu zaman katsiril fitani, banyak hal-hal yang, banyak faktor yang menyebabkan rusaknya agama. Masya Allah, ini dikatakan oleh Al-Ajuri di zamannya. Dan beliau ulama yang wafat tahun 360 Hijriah. Beliau komentari banyak hal-hal yang membelokkan orang dari kebaikan, dari ketaatan. Ya, maka bagaimanakah dengan zaman ini, ya, hal yang membelokkan orang dari kebaikan, dari ketaatan banyak sekali. Dan yang paling pokok itu adalah benda yang selalu menyertai kita, ya, dan kita butuhkan lagi. Nah, gadget di tangan kita masing-masing. Ya. Ya, kalau dulu bioskop itu ada di satu bioskop di satu kota. Sekarang bioskop itu ada di tangan orang masing-masing. Ini bioskop itu sebanyak jumlah HP yang ada sejumlah HP yang ada. Kota tersebut isi penduduknya 2 juta manusia, ada 2 juta bioskop. Maka demikian banyak hal-hal yang bisa membelokkan orang dari kebaikan, dan tragisnya lagi benda tersebut satu hal yang kita butuhkan. Min jihatin katsiratin, dari banyak arah. Maka dalam kondisi demikian, illam yakun mal insani ilmun bil khalasi, jika seorang itu tidak punya ilmu untuk selamat, min kulli fitnatin, dari segala hal yang menggesernya dari kebaikan, taridu alaihi, maka fitnah atau hal yang menggeser dari kebaikan tersebut akan mendatanginya. Wa illa, jika seorang itu tidak punya ilmu supaya selamat dari segala macam kejelekan dan keburukan, faqad halaka, sungguh dia binasa. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir. Ayul ilmi aula bil insani ayata'allamahu, ilmu apakah yang paling layak seorang itu mempelajarinya. Ilmu apa yang paling layak untuk dipelajari? Ilmu banyak, ilmu agama demikian banyak. Mana yang harus jadi skala prioritas? Mana ilmu yang harus diprioritaskan? Fa in qala qail, jika ada yang bertanya, qad raghabtana, sungguh Anda telah memotivasi kami untuk belajar ilmu, wa hadzartana al-jahla, Anda telah mengingatkan kami bahaya kebodohan. Fa'ayul ilmi aula bina, maka ilmu apakah yang paling utama bagi kami? Nusarhilu anfusana bihi, kami sibukkan diri kami dengannya, sehingga hatta takhruja hatta nakhruja, itu harusnya kalau pakai depannya pakai nana harusnya cocok hatta nakhruja min babil jahli, supaya kami keluar dari
status orang yang tidak berilmu, status orang yang bodoh. Fa ini aqulu lahu, maka aku katakan kepada si penanya, ahutsuka ala, maka aku motivasi Anda untuk belajar ilmu sebagai berikut. Yang pertama, ini belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, ta'limul Qur'ani wa dhabtuhu, pengajaran Al-Quran dan membacanya dengan benar. Maka jika Allah mudahkan bagi Anda khatmah bisa sampai khatam bikhtiyari harfin min hurubi ahadil a'immah asba'ah, dengan salah satu qiraah dari 7 qiraah yang dari 7 qiraah, misalnya Hafs an Asim. Maka dan itu bisa disetorkan kepada seorang guru yang menguasai qiraah tersebut sampai khatam, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah. Wadawim ala kathrati darsilahu, dan teruslah menerus untuk banyak belajar kepada guru tersebut. Terbanyak belajar lahu karena Allah gitu. Ya, maka yang pertama adalah perbaikan baca Al-Quran. Setelah orang itu termotivasi belajar agama, kemudian bertanya, ilmu apa yang jadi prioritas pertama kami? Maka satu hal yang bagus disampaikan oleh Al-Ajuri, prioritaskan yang pertama belajar Al-Quran. Jangan sampai orang itu bahas fikih sudah bisa detail-detail, bahas hadis ngelontok, bahas usul fikih kemudian bikin berdecak kagum, giliran suruh baca Al-Quran, Al-Fatihah amburadul. Maka ini tragis, ini tragis dalam dunia ilmu. Oleh karena itu, masya Allah, bila tempatkan prioritas yang pertama adalah belajar Quran, belajar baca Quran. Satu kali khatam sampai selesai dari depan sampai belakang dengan guru yang dengan satu model bacaan dari 7 model bacaan yang ada. Nah kemudian thumma, baru setelah itu berpindah, istaghil bil ilmi ma'rifatil halal wal haram, kemudian sibukkan diri dengan ilmu untuk mengenal halal dan haram dan hukum yang Allah turunkan dalam kitabnya. Belajar fikih setelah itu, belajar halal haram, mana yang halal mana yang haram. Dan halal dan haram di sini yang pokok adalah allati anzalallah, yang Allah turunkan pada kitabnya. Ya, maka itu ilmu fikih tentu yang jadi kebutuhan pokok. Ilmu fikih berkenaan dengan ibadah-ibadah harian, ilmu fikih berkenaan dengan transaksi-transaksi harian. Dan jika secara umum sudah dipelajari, maka beliau katakan thumma, kemudian belajarlah ilmu faraid, ilmu bagi waris. Wahiyal mawaris, faraid nama lainnya adalah mawaris. Allati yanbaghi li ahlil Quran, yang sepatutnya ahlil Quran, orang yang hafal Al-Quran atau orang yang mengerti Al-Quran, tidak kemudian bodoh dan blank terhadap ilmu mawaris. Thumma, setelah itu, thumma ilmu sunan allati tubayyinu lil ibadi ma'nal kitab, kemudian ilmu tentang hadis, belajar hadis yang menjelaskan kepada para hamba makna kandungan Al-Quran. Walaysa yu'lamu kaifa tu'adda faraidullahi, dan tidaklah diketahui bagaimanakah hal-hal yang Allah wajibkan itu ditunaikan, ila bima'rifati sunani wal athar, kecuali dengan mengetahui hadis dan riwayat, berbagai macam riwayat yang mendukung dan terkait. Maka hadis yang dimaksudkan hadis Nabi.
Maka belajar hadis Nabi dimulai dari Arba'in Nawawiyah. Setelah itu dilanjutkan dengan Umdatul Ahkam dan atau Bulughul Maram. Dilanjut dengan Riyadhus Shalihin. Kemudian dilanjut dengan belajar yang muttafaqun alaih. Belajar hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kemudian Bukhari saja, kemudian Muslim saja dan seterusnya. Setelah itu wa yatlubu ilma sunnani sahabatihi radhiyallahu anhum, belajar ilmu sunnah para sahabat, riwayat dari para sahabat. Riwayat dari para sahabat ini kita jumpai di kitab-kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak. Nah, ini gudangnya sunnah sahabat. Kemudian beliau katakan wa yangdur fil fiqhi, dan kemudian nadhar fi itu mentelaah lebih dalam fikih yang yu'arifu, yang mengenalkan pesan kandungan as-sunan hadis. Kemudian banyak duduk dengan ahli fikih, kemudian belajar dari mereka ma yajibu alai ilmuhu, hal-hal yang wajib diketahui. Nah, kalau ini belajar ilmu fikih yang mendalam. Kalau yang tadi halal haram, yang pokok-pokok, yang pokok-pokok. Kalau yang ini sudah yang masuk yang detail-detail. Kemudian beliau ingatkan niat yang benar. Itulah cara yang benar dalam menuntut ilmu, dan tidaklah yang jadi maksud seorang dari kegiatan menuntut ilmu ayuridahu li nafsihi, ilmu itu dia inginkan untuk dirinya, untuk memperbaiki dirinya, liyantafiya anhul jahla, untuk menghilangkan kebodohan dirinya, kemudian supaya dia bisa menyembah Allah dalam hal yang Allah wajibkan atas dirinya berdasarkan ilmu. Maka siapa yang inilah niatnya dalam menuntut ilmu, nafa'allahu wa nafa'a bihi, maka Allah akan berikan manfaat kepadanya, dan Allah akan menjadikan dirinya sebab manfaat bagi hamba-hamba Allah. Maka Allah akan berikan padanya manfaat, dan Allah akan menjadikan dia sebab manfaat untuk banyak orang, dan Allah akan berikan taufik kepadanya, dan Allah akan berkahi ilmunya. Wa katsara lahu qalila ilmihi. Dan jika ilmu itu berkah, gimana yang terjadi? Allah akan banyakkan untuknya ilmunya yang sedikit. Wa barakalahu fihi, itulah keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Maka di paragraf ini ditegaskan bahasanya niat yang ikhlas, niat yang benar dalam menuntut ilmu itu sebab keberkahan ilmu. Ilmu itu tidak bahkan barokah, yang sedikit tidak akan berkembang jadi banyak dan bermanfaat untuk dirinya dan umat, kecuali orang yang belajar ilmu itu mempelajari ilmu dengan niat yang benar. Dan niat yang benar itu apa? Niat untuk dirinya. Ilmu itu untuk dirinya, bukan untuk nembak orang lain, bukan untuk nodong orang lain, untuk memperbaiki dirinya, untuk menghilangkan kebodohan dirinya, supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan berilmu. Itu niat yang benar dalam menuntut ilmu. Ya, kemudian jika ada orang yang bertanya, fa ini qara'tul Qur'ana, sungguh aku telah bisa baca Al-Quran, namun aku bukanlah termasuk orang yang mampu untuk menulis ilmu. Walam akhud nafsi bi kitabatil hadisi, dan aku tidaklah paksa diriku untuk mencatat hadis dan belajar hadis. Fa bima ta'muruni, apa saran Anda kepadaku? Ini ada seorang yang bertanya, saya tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang tulen.
Saya tidak bisa mencatat ilmu, artinya menjadi seorang yang betul-betul penuntut ilmu. Tidak bisa kemudian mencatat hadis, orang yang totalitas belajar hadis. Apa saran Anda untuk orang yang model seperti saya? Tidak bisa jadi orang yang betul-betul totalitas dalam belajar ilmu agama, tidak mampu. Saya tidak bisa kemudian jadi orang yang serius menuntut ilmu untuk mencetak diri menjadi seorang dai misalnya. Kalau sampai kemudian ilmunya jadi ilmu yang layak untuk jadi seorang ustadz, saya tidak mampu. Nah itu bagaimana saran untuk orang semacam ini? Maka nasihat bagus beliau sampaikan, fa ini aqulu lahu, maka kusarankan kepada orang ini, alaika bi mujalasatil ulama. Dipesankan hendaknya Anda jadi orang yang rajin hadir di majelis ilmu. Tetap jadi orang yang rajin belajar. Tetap jadi orang yang rajin menghadiri majelis ilmu. Sempatkan diri untuk datang ke berbagai macam majelis ilmu. Namun datang ke majelis seperti apa yang disarankan? Datang ke majelisnya orang yang berilmu, alladzi yanfa'unaka fi dinik. Yang mereka orang yang berilmu itu memberikan manfaat kepadamu dalam agamamu. Siapa itu? Dia adalah orang yang berilmu dan betul-betul menguasai ilmu yang dia ajarkan. Beliau seorang yang berakidah yang lurus. Kemudian beliau adalah seorang yang bisa jadi teladan nyata dalam adab dan akhlak. Dia bukanlah seorang yang hobi membicarakan orang, hobi membuli, nyindir orang di medsosnya dan yang lainnya. Namun guru yang bisa jadi teladan. Pilih itu. Karena orang yang berilmu itu banyak, atau orang yang berilmu itu tidak sedikit. Ada orang-orang yang perilakunya, tutur katanya, status medsosnya itu layak untuk kita bisa ambil manfaat darinya, karena beliau adalah seorang yang punya tutur kata yang baik, punya adab yang tinggi. Nah itu orang yang beliau adalah orang yang berilmu yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang membersamainya. Kemudian itu saran yang pertama, tetap rajin. Meskipun Anda tidak jadi ustadz, tidak akan jadi kiai dengan belajar, harus tetap jadi orang yang rajin ikut pengajian. Dan ketika mau menghadiri pengajian, pilih-pilih pengajian. Jangan semua pengajian diambil. Namun ngaji kepada orang yang bisa memberikan manfaat bagi agama Anda. Itu siapa? Orang yang kemudian kompeten dalam ilmunya. Kemudian dia adalah orang yang lurus akidahnya. Kemudian dia bisa jadi orang yang teladan dalam adab dan akhlaknya. Kemudian wahris, kemudian pesan yang kedua. Wahris ala ilmi ma yalzamuka ilmuhu. Antusias untuk mempelajari ilmu yang wajib Anda ketahui. Tuntaskan ilmu yang fardu ain. Ulang-ulang ilmu yang fardu ain. Belajar tuntas ilmu yang fardu ain, setelah tuntas diulang lagi dan diulang lagi. Karena penyakit ilmu itu lupa. Dan supaya tidak lupa, maka berarti harus diulang dan diulang. Kemudian yang ketiga, wa iyyaka dan waspada
Janganlah engkau termasuk orang yang bikin capek diri sendiri karena hafal huruf-huruf ilmu, namun tidak peduli dengan melantarkan batasan-batasan ilmu. Ini, maksudnya apa? Al-amal. Kemudian jadilah orang yang semangat untuk mempraktekkan ilmu, mengamalkan ilmu. Bukan orang yang petantang-petenteng dengan ilmu yang telah dimiliki, pintar ngomong, pintar bicara, maka sok jagoan dan seakan-akan pendekar. Padahal ternyata dilihat kesehariannya, kualitas ibadahnya jauh, kualitas sholatnya jauh, namun ternyata realitas sedekahnya jauh, dan seterusnya. Maka ini orang yang cuma bikin capek diri sendiri, hafal huruf-huruf ilmu, teori ilmu, yaitu ngelotok, namun ternyata prakteknya nol. Nah ini kata beliau sebut sebagai orang yang mencapekkan dirinya sendiri. Wajtahid, kemudian pesan selanjutnya, dan bersungguh-sungguhlah untuk berakhlak dengan akhlak ahli Al-Quran. Itulah orang-orang yang Allah berikan manfaat pada mereka dengan sebab baca Al-Quran. Wabanu, sehingga terlihat jelas akhlak mereka yang mulia dibandingkan akhlak selain ahlul Quran. Maka berupalah untuk menjadi orang yang luhur akhlaknya. Terus menerus tiada berhenti belajar, berlatih untuk menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak mulia. Wasta'in billahil karim ala dhalik. Setelah itu doa. Mintalah tolong pada Allah Azza wa Jalla, zat yang al-karim, zat yang pemurah, untuk diberi kemudahan untuk melakukan itu semua. Kemudian beliau sampaikan, siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahui, niscaya akan diberi taufik, diberi kemudahan untuk mengetahui ilmu-ilmu yang belum diketahui. Dan siapa yang wajada, menjumpai dan yakin manfaatnya satu ilmu, uniya bitazawudi minhu, maka dia akan perhatian untuk berbekal dengan ilmu tersebut. Maka beliau sampaikan, siapa itu orang yang semangat untuk belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau katakan, orang yang menjumpai dan yakin manfaatnya satu ilmu. Dia manfaat dan faedah ilmu tersebut demikian merasuk dalam dirinya, maka dia akan orang yang semangat untuk menambah bekal, menambah kadar ilmu yang dia ketahui dari ilmu tersebut. Wa man dzaqa halawata ilmin, dan siapa yang telah mengecap manisnya ilmu, tajarra'a, maka dia akan rela meneguk mararata turuqihi, pahitnya jalan-jalan ilmu. Nah, siapa itu orang yang tahan banting dalam ilmu? Siapa yang tahan banting dalam ilmu? Beliau sampaikan, orang yang sudah merasakan manisnya ilmu. Rasa bahasanya membaca perkataan para ulama itu nikmat, mendengarkan perkataan para ulama itu nikmat, membaca baris demi baris Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan penjelasannya, itu per huruf itu ada nikmatnya. Maka siapa yang sudah bisa merasakan nikmat huruf demi huruf dari huruf-huruf yang dibaca dan didengarkan, maka inilah orang yang nanti akan tahan banting untuk mendapatkan ilmu. Wa man saffat fikratuhu istaladza halawatuhu, dan siapa yang jernih pikirannya dari noda, maka dialah orang yang bisa merasakan nikmatnya manisnya ilmu. Maka siapa itu orang yang bisa merasakan manisnya ilmu? Orang yang jernih pikirannya. Jernih pikirannya dari hal-hal yang mengganggu ilmu, dari hal-hal yang mengganggu ilmu.
Maka hal-hal yang mengganggu ilmu, berbagai macam kesenangan yang mengganggu ilmu, ya, hobi yang kemudian berlebihan sehingga mania ini dan itu, ya, itu penghambat terasa nikmatnya dan manisnya ilmu. Dan orang yang merasakan manisnya ilmu istauhasya mimman yusghiluhu, maka dia tidak akan merasa nyaman dengan orang-orang yang hendak menyibukkannya dari ilmu. Maka orang yang telah merasakan manisnya ilmu itu tidak akan nyaman bergaul dengan orang yang cuma sibuk ngomongkan gadget terbaru, cuma sibuk ngomongkan artis kondang saat ini atau hal-hal yang lainnya. Dia tidak merasa nyaman dekat-dekat dengan orang semacam ini. Dia menilai orang ini menyibukkan saya dengan dari hal-hal yang bermanfaat. Wa may yatawakkal 'alallahi hasunat minallahi ta'ala ma'unatuhu, dan siapa yang betul-betul tawakal pada Allah maka akan baguslah pertolongan Allah untuknya. Wa qadalahu maulahu hajatahu, dan Allah akan maulahu yaitu Allah akan memenuhi hajatnya. Maka ya, banyak orang yang khawatir ya, sisi ekonomi kalau orang itu menjadi orang yang luar biasa cinta ilmu. Maka banyak orang yang mengkhawatirkan, atau banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya kok minatnya pada ilmu agama, nanti besok makan apa, nanti gimana kemudian nasibnya. Maka ada dua kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Al-Ajuri, siapa yang tawakal pada Allah maka akan bagus pertolongan Allah untuknya. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Wa qadallahu maulahu hajatahu, hajat duniawinya Allah akan penuhi. Itu orang yang siapa betul-betul totalitas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tawakal itu bukan berarti tidak berusaha. Tawakal yang bagus kata Nabi itu seperti tawakalnya burung. Yaitu bersandar kepada Allah namun juga berupaya, Allah akan mudahkan. Kemudian beliau tutup wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga Allah berikan sanjungan dan keselamatan, berikan keselamatan untuk nabinya Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya ajma'in. Demikian yang kita baca dari kitab Fardu Thalabil Ilmi karya Abu Bakar Muhammad ibn Husain Al-Ajuri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Ada dua pertanyaan. Nah. Yang pertama Ustaz, bolehkah seorang fokus belajar Al-Quran dan bahasa Arab dulu tanpa belajar ilmu yang lain seperti fikih, adab, akidah dan lain sebagainya, baru setelah dia lancar dia mulai belajar yang lain? Ada orang yang, pertanyaan seputar belajar fokus pada Quran dan bahasa Arab sebelum yang lainnya. Jawabannya demikianlah semestinya orang yang serius belajar agama. Dengan tentu setelah dia memiliki bekal minimalis untuk ibadah yang benar. Maka fokuskan terutama di awal-awal belajar dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Setelah itu baru naik pada ilmu-ilmu yang lain. Demikian cara yang benar dalam menuntut ilmu. Tapi dengan tadi catatan sudah punya bekal minimalis untuk keabsahan ibadahnya dan akidahnya. Nah, yang kedua Ustaz, apa saja tips-tips dalam memilih guru yang berkualitas terutama dalam hal akidah supaya tidak menyesatkan yang lainnya? Syukran Ustaz. Tips untuk memilih guru yang tepat, maka
tips yang paling sederhana dan efektif adalah bertanya kepada orang yang berilmu yang ada di daerah Anda. Nih, tanyakan pada guru ngaji yang Anda kenal baik, kemudian Anda tanyakan kepadanya, boleh jadi misalnya Anda lain daerah dengan beliau, lain kabupaten, saya tinggal di kabupaten A, kalau di kabupaten A saya bisa belajar kepada siapa. Maka itu cara yang paling praktis. Karena orang yang berilmu itu akan dikenal oleh sesama orang yang berilmu. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.